Episode 57. Keputusan Ruby. Angga dan Erem memutuskan untuk tinggal di apartemen yang disewanya beberapa minggu yang lalu karena sudah terlanjur disewa. Tentu saja Erem tidak ingin menyia-nyiakan uang tabungan yang sudah dia gunakan itu. Sebenarnya Angga tidak masalah kalau memang tidak digunakan lagi. Biarkan saja uangnya hilang. Tapi sepertinya Erem tidak mau membuang uang yang diberikan oleh Dedi Rian begitu saja. Erem memang harus berhemat. Dia akan mencari pekerjaan setelah selesai kuliah karena Erem tidak ingin merepotkan keluarnya lagi dengan biaya kuliah yang sangat banyak. Meskipun Dedi Rian dan Mami Alia tidak masalah karena mereka telah menganggap Erem sebagai putrinya sendiri. Namun Erem masih memiliki perasaan. Erem juga masih memiliki beberapa harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi Erem tidak mau menggunakannya. Seperti apa yang dipikirkan sebelumnya, Erem akan belajar mandiri dan mencari uangnya sendiri. Di sisi lain, karena jarak antara kampusnya dengan apartemen yang dia sewa juga tidak terlalu jauh, jadi Angga tidak akan terlambat jika harus mengantarkan Erem kuliah terlebih dahulu. Rizyan, ikut ke pesta ya. Aku ingin memperkenalkan kamu sama teman-temanku, ujar Angga. Erem menghela nafas. Baiklah. Wanita itu beranjak masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Padahal Erem sejak pulang dari kampus merasa badannya tidak enak. Tetapi Erem tidak memberitahu Angga. Karena dia sudah terbiasa merasa perutnya yang sedikit kram dan juga badannya tidak enak ketika akan datang bulan. Setelah beberapa menit kemudian, Erem keluar dari kamar mandi dan mencari dress yang cocok. Angga sudah menunggu Erem di ruang tamu. Pria itu menunggu sekitar 30 menit dan sang kekasih pun keluar dari dalam kamar. Kenapa kamu cantik sekali sih? Aku jadi tidak rela kalau harus ngajak kamu keluar, ujar Angga mendekati sang kekasih. Apa kita nggak usah pergi aja? Tiba-tiba perutku nggak enak nih, takut nanti malah Jeti ngerepotin kamu. Ujar Erem memegang perutnya. Tiba-tiba saja perutnya semakin terasa tidak enak. Angga yang melihat hal itu menjadi panik. Sayang, di mana yang tidak enak? Angga langsung memegang tangannya dengan membawa gadis itu ke dalam pelukannya. Kita ke rumah sakit ya. Erem menggeleng. Sepertinya cuma kram. Buat istirahat aja. Erem meringis ketika Angga menggendongnya ala bridal style. Sepertinya aku harus mengatakan pada Lisa kalau dia harus menggantikanku ke pesta itu. Kemudian Angga membawa Erem ke dalam kamar dan membaringkannya di atas ranjang. Kok bisa sakit? Sih, apa kamu salah makan? Erem menggeleng. Biasanya kalau nyeri kayak gini tandanya mau datang bulan, jawab Erem. Oh, ku harap cepat sembuh ya sayang. Angga mencium kening Erem dan kemudian ikut berbaring di sana. Keesokan harinya, Erem sudah merasa lebih baik dan dia pun harus berangkat kuliah. Meskipun Angga tidak memperbolehkan gara-gara masalah kemarin. Tetapi Erem tetap ngeyel harus masuk kuliah. Ada salah satu mata pelajaran yang tidak bisa ia tinggalkan karena minggu lalu Erem tidak mengikuti mata pelajaran kuliah. Setelah Erem menyelesaikan kuliah sorenya itu, gadis itu memutuskan untuk langsung pulang ke apartemen. Dia masih belum begitu fit. Erem makasih. Ya. Seru Rabi tiba-tiba memeluk tubuh sahabatnya itu. Lepasin Rabi. Aku susah bernapas. Ruby langsung melepaskan pelukannya sambil cengengesan. Erem bisa melihat wajah Ruby nampak sumringah hari ini. Sejak pagi binar di matanya benar-benar terlihat hidup. Aku senang sekali, Erem. Ternyata kamu benar sekali. Aku dan Mr. Eric selama ini hanya salah paham. Jeti yang waktu itu di apartemen Mr. Eric memang sepupunya. Dia dan suaminya baru saja melakukan hubungan suami istri, dan pada saat itu sepupunya baru saja mandi. Ya jadinya aku salah paham, ujar Rabi.
Jetty, sekarang kamu sudah bisa menerima perjodohan kalian. Kamu gak benci lagi sama Mr. Eric, kan? Tanya Erem serius. Dia pasti akan senang jika memang Ruby hanya salah paham kepada calon suami itu. Rabi langsung menggeleng cepat. Ternyata Eric itu orangnya baik. Tidak terlihat seperti luarnya yang nampak dingin. Hatinya itu sangat lembut dan dia sangat pengertian. Sepertinya aku juga menyukainya. Dia itu dingin di luar tapi hangat di dalam. Aku dan dia sepakat untuk meneruskan perjodohan itu. Ujar Rabi antusias. Jetty, sekarang ceritanya kamu bucin? Nih, Jetty budak cinta? Tanya mengejek. Rabi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jujur saat ini, dia memang merasa tertarik dengan Eric, dosen baru di jurusan manajemen bisnis yang juga pria yang telah dijodohkan keluarganya. Ya, mungkin aku bisa jatuh cinta padanya kalau dia sering perhatian padaku. Jawab Rabi, menerawang jauh ke depan sambil tersenyum. Pada awalnya Eric tidak terlihat suka dengan Rabi. Dia mengira Rabi sama seperti gadis-gadis lainnya yang suka tebar pesona dan pasti akan menggoda atau merayunya. Eric bukan tipe pria yang suka digoda. Namun ternyata pemikirannya salah. Rabi juga tidak menginginkan perjodohan itu. Dan entah kenapa pada saat dia melihat Rabi menentang keras perjodohan mereka, bahkan dengan berani menemuinya di apartemen, hanya untuk mengatakan ingin membatalkan perjodohan itu, membuat Eric merasa Rabi benar-benar berbeda. Eric menjadi semakin tertantang dan merasa bahwa Rabi sangat menarik. Mudah-mudahan kalian bisa saling mencintai dan menjadi pasangan yang serasi. Aku doakan sampai ke pelaminan, ujar Erem tulus. Makasih. Ya, ini semua juga berkat bantuanmu, Erem. Rabi memeluk Erem kembali. Karena tempo hari dia curhat pada Erem dan pada akhirnya dia berani mengatakan kata-kata itu pada Eric. Rabi, minggu depan aku akan kembali ke Indonesia. Mungkin hanya beberapa hari di sana, ucap Erem. Apa? Kenapa kamu pulang ke Indonesia? Sepupuku akan bertunangan. Jadi aku harus pulang. Tapi kalau acaranya sudah selesai, aku pasti langsung kembali ke London, jawab Erem. Ah, baiklah kalau begitu. Jangan lupa oleh-oleh dari Indonesia. Ya, iya, nanti aku bawain setelah berbincang cukup lama. Akhirnya Erem memutuskan untuk pulang dengan taksi ke apartemen barunya. Mungkin setelah ini dia akan mandi dan memasak untuk makan malam. Bersambung.